warahmatullahi wabarakatuh. Saya Umi Nur Atika, CKP Angkatan 7 Kabupaten Semarang akan melakukan kegiatan ASI nyata di modul 2.3 yaitu tentang coaching untuk supervisi akademik bersama rekan sejawat saya. Perkenalkan, nama saya Ibu Asih Purwanti SPD, wali kelas dari kelas 5 di SD Gunung Bumer. Baik, kami akan melakukan kegiatan pra-observasi. Bagaimana kabarnya Bu Asih hari ini? Alhamdulillah Sehat ya Bu, alhamdulillah. Ini Bu sesuai dengan kesepakatan kita tentang tugas saya untuk menyelesaikan tugas di modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik. Hari ini saya akan melakukan kegiatan pra-observasi, di mana kegiatannya ada 3 ya Bu ya. Yang pertama adalah pra-observasi, yang kedua observasi, dan yang ketiga pasca observasi. Bisa ya Bu? Insya Allah. Ya, mohon maaf mengganggu ini. Ya, begini Bu, dalam kegiatan ini untuk mengawali pembicaraan kita mungkin ya Bu ya. Saat ini kita akan melakukan kegiatan di pra-observasi ini. Kira-kira apa harapan Bu Asih pada kegiatan ini? Harapan saya dalam kegiatan pra-observasi ini nanti saya bisa meningkatkan kompetensi mengajar saya di kelas. Ya. Jadi harapannya bisa begitu ya Bu, meningkatkan kompetensi ya lebih baik ya, bagus. Begini Bu, ini dalam kaitannya pelaksanaan itu kira-kira besok Bu Asih itu akan melakukan kegiatan pembelajaran. Ini materi apa yang Ibu ambil? Materi yang akan saya ambil yaitu di Mapel IPA tentang siklus air. Oh, tentang siklus air ya. Nah, terkait ini ya Bu, terkait dengan materi yang akan Bu Asih sampaikan, ini kira-kira tujuan pembelajarannya apa ini Bu? Tujuan pembelajaran nanti pada saat observasi mengajar nanti itu ada 2. Yang pertama itu melalui kegiatan pengamatan, siswa mampu menjelaskan terjadinya siklus air dengan benar. Yang kedua, melalui kegiatan menggali informasi dari sumber bacaan, siswa nanti dapat membuat bagan sederhana untuk menjelaskan siklus air. Jadi yang ada 2 ya Bu ya. Yang pertama siswa bisa menjelaskan, ini tadi melalui mengamati, kemudian setelah membaca, menggali informasi, siswa dapat membuat bagan dari siklus. Kemudian Bu ya, dari tujuan tadi, kira-kira area pengembangan yang ingin dicapai Bu Asih itu apa? Area pengembangan yang ingin saya capai karena siklus air itu berdampak besar untuk kehidupan makhluk hidup di bumi ini, maka itu siswa dapat menjelaskan bagan siklus air dan proses-proses yang terjadi pada siklus air. Luar biasa ini yang ingin dicapai. Apa saja yang sudah dipersiapkan Bu Asih untuk pelaksanaan kegiatan besok? Yang saya persiapkan untuk pelaksanaan besok ketika observasi itu saya sudah menyiapkan rencana pembelajaran RPP. Rencana pembelajarannya itu sudah berdiferensiasi dan sudah tercantum KSE dan budaya positif. Kemudian saya juga membuat LKPD dan asesmen penilaian. Ini sudah ada diferensiasinya ya Bu, sudah ada KSE-nya juga sudah tercantum, kemudian budaya positifnya juga sudah ada LKPD dan juga penilaiannya. Baik Bu, kemudian ini Bu kaitan dengan strategi ya, strategi apa yang Ibu gunakan pada pelaksanaan? Strategi yang akan saya gunakan untuk pelaksanaan observasi besok itu yang pertama, saya mengajak siswa saya untuk membaca teks bacaan tentang siklus air. Kemudian saya mengajak siswa untuk bertanya jawab. Yang kedua, nanti dari jawaban siswa tadi, saya akan membuat beberapa kelompok
berdasarkan kebutuhan belajar siswa. Ya, ya. Siswa yang perlu mendapatkan lebih banyak bantuan, saya kelompokkan dalam satu kelompok. Kemudian setiap kelompok mengamati gambar siklus air. Setelah itu siswa bekerja kelompok mendiskusikan gambar siklus air tersebut. Selanjutnya nanti saya akan meminta dari kelompok tersebut untuk membuat bagan sederhana yang menarik. Kemudian setiap kelompok akan mempresentasikan di depan kelas. Setelah itu nanti kelompok lain akan menanggapi dan memberikan masukan. Seperti itu, Ibu. Ya, jadi sudah terlihat ya, ada diskusinya juga. Ya, jadi keterampilan relasinya juga terlihat ya. Baik Bu, luar biasa ini strateginya. Kemudian kapan ini kira-kira bisa dilaksanakan? Insya Allah untuk observasinya besok siap. Oh iya, siap ya. Kemudian ini Bu, apa komitmen Bu Asih ini berkaitan dengan pelaksanaan observasi? Komitmen saya untuk melaksanakan observasi, saya akan mengajar sesuai dengan RPP yang sudah saya buat. Jadi sesuai dengan RPP ya. Kemudian ini Bu, bisa nggak misalkan ini Bu Asih menyimpulkan dari percakapan kita hari ini? Kesimpulannya, besok kan ketika observasi saya akan mengajar tentang siklus air. Tujuan dari mengajarnya tadi itu melalui kegiatan pengamatan. Kan ada dua tujuan. Yang pertama pengamatan, siswa mampu menjelaskan terjadinya siklus air dengan baik. Tujuan yang kedua yaitu melalui kegiatan menggali informasi dari sumber bacaan, siswa nanti dapat membuat bagan sederhana untuk menjelaskan siklus air. Kemudian area pengembangan yang ingin saya capai ya, karena siklus air itu memang sangat berdampak besar bagi kehidupan di bumi. Nanti siswa itu dapat menjelaskan bagan siklus air dan proses-proses yang terjadi pada siklus air. Itu. Selanjutnya strategi yang ingin saya gunakan untuk yang saya persiapkan untuk besok itu ada diskusi, ada presentasi, ada kelompok ya Bu ya. Nah, yang pertama itu nanti saya mengajak siswa saya untuk membaca teks. Pertama itu saya membaca siswa untuk membaca teks siklus air. Kemudian saya meminta untuk anak-anak untuk bertanya jawab. Setelah itu dari jawaban anak-anak tadi saya akan membuat beberapa kelompok. Kelompoknya itu disesuaikan dengan berdasarkan kebutuhan belajar siswa. Siswa nanti yang perlu mendapatkan lebih banyak bantuan, mendapatkan lebih banyak bimbingan, akan saya jadikan satu kelompok. Kemudian setiap kelompok akan mengamati, saya minta untuk mengamati gambar siklus air. Setelah itu siswa bekerja kelompok mendiskusikan gambar siklus air tadi. Agar bisa menceritakan bagaimana siklus air. Setelah itu saya meminta anak-anak untuk dari kelompoknya tadi itu saya meminta anak-anak untuk membuat bagan sederhana tentang siklus air. Setelah selesai nanti anak-anak mempresentasikan ke depan, kemudian dari kelompok lain nanti memberi masukan dan menanggapi. Seperti itu. Ya, dari semua keterangan itu ya Bu, sungguh luar biasa ini kesimpulan yang diberikan Bu Asih. Kemudian ini Bu, bagaimana perasaan Ibu ya ketika kita sudah melakukan ini percakapan hari ini? Saya sangat berterima kasih kepada Bu Eti. Jadi saya sangat senang sekali melaksanakan diskusi atau apa ini namanya diskusi atau apa? Ya, sharing ya. sharing dengan Bu Eti. Dengan itu sehingga kami itu bisa menerapkan, saya nih, khususnya saya itu bisa menerapkan
pembelajaran berdiferensiasi dan sesuai dengan KSE dan ada budaya positifnya seperti itu. Baik Bu, dari jawaban Ibu tadi, ini Bu, kira-kira masih adakah sesuatu yang dikhawatirkan atau yang merupakan hambatan ketika pelaksanaan nanti Bu? Ketika pelaksanaan nanti itu saya masih punya kekhawatiran. Saya punya kekhawatiran nanti kalau diskusi itu masih ada beberapa anak yang kurang aktif mengikuti diskusi. Soalnya anak-anak itu cenderung ada beberapa anak yang diam. Pendiam, gitu ya Bu ya. Memang biasanya seperti itu ya Bu. Tapi kira-kira apa yang akan dilakukan Bu Asih untuk mengatasi kekhawatiran Bu Asih tadi? Karena di dalam kelas itu hanya ada saya dan siswa-siswa kelas 5, saya akan bekerja sama dengan siswa dan sering mengingatkan untuk selalu aktif dalam pembelajaran. Jadi diingatkan ya Bu ya, diingatkan agar anak-anak itu aktif. Baik, terima kasih ya Bu atas penjelasan atau keterangan yang diberikan Bu Asih. Sungguh luar biasa, semoga nanti lancar Bu. Saya benar-benar tidak sabar untuk melihat proses pembelajaran yang akan disampaikan Bu Asih. Terima kasih banyak atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesepakatan belajar kita apa? Belajar dengan tertib Bu. Oh iya, belajar dengan tertib. Apalagi? Tidak boleh ramai. Berarti nanti selama mengikuti pembelajaran, berarti harus belajar dengan tertib. Mengikuti pembelajaran dengan tertib. Yang kedua, tidak boleh ramai. Sebelum biar rileks, anak-anak semuanya tutup mata. Semuanya tutup mata. Silakan matanya dipejamkan dulu. Sudah? Tidak usah menunduk. Biar guru tahu. Sudah semuanya? Kalau sudah pejamkan mata, ambil nafas dari hidung. Silakan keluarkan dari mulut. Lagi, ambil nafas lagi dari hidung. Keluarkan dari mulut. Sekali lagi, ambil nafas lagi dari hidung. Keluarkan dari mulut. Sekarang buka matanya. Gimana perasaannya setelah kita tadi menutup mata, ambil nafas? Perasaannya gimana? Lebih relax, terus lebih apa lagi? Oh, lebih fresh ya. Biar nanti kalau pas pembelajaran kalian relax, boten tegang ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang siklus air. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, melalui kegiatan pengamatan nanti semua siswa dapat menjelaskan terjadinya siklus air dengan baik. Yang kedua, tujuan yang kedua, melalui kegiatan menggali bacaan dari teks nanti, siswa dapat membuat bagan sederhana untuk menjelaskan siklus air.
Padahal setiap hari itu air itu selalu digunakan. Kenapa airnya tidak habis-habis? Karena apa? Karena apa? Karena biar lebih jelasnya, silahkan kalian buka dulu buku paketnya. Halaman 8 tentang siklus. Nanti paragraf 1 minta tolong Mas Aski untuk dibacakan. Teman-teman yang lain harus menyimak, nggih. Manusia selalu membutuhkan air dalam kehidupan sehari-hari. Kegunaan air antara lain untuk Nah, dari bacaan yang sudah kalian baca tadi, guru ingin memberikan pertanyaan. Kan kalian sudah membaca, sudah jelas? Sudah? Guru ingin memberikan pertanyaan. Air yang ada di bumi ini tidak pernah habis, meskipun kita gunakan terus-menerus. Pertanyaannya tadi, ya. Hal ini terjadi dikarenakan air itu mengalami apa toh? Siklus air. Siklus air itu apa toh? Siklus air itu apa? Perputaran air. Bisa tolong pindah di tempatnya Mas Bagus. Nampaknya teman-teman. Ada arah sama Mbak Rachel. Sudah, nanti setiap kelompok akan merepresentasikan hasil dari pengamatannya tadi. Nah, sekarang yang pertama yang akan merepresentasikan, silakan siapa? Oh iya, Mas Eka. Mas Eka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tadi kalian sudah, setiap kelompok sudah maju semua, sudah merepresentasikan tentang siklus air. Sekarang tugas berikutnya, setiap kelompok silakan membuat bagan sederhana tentang siklus air. Setiap kelompoknya ya, silakan membuat dulu. Sudah selesai semua? Nah, kalau sudah, berarti nanti setiap kelompok silakan maju ke depan untuk merepresentasikan bagan yang sudah dibuat tadi. Siapa yang maju pertama? Oh, Mas Udin, silakan Mas Udin maju. Tadi kita sudah belajar tentang siklus air. Sekarang Bu Guru akan membagi tugas sesuai dengan minat kalian. Nanti tugasnya ini akan dikerjakan di rumah. Siapa yang di sini anak-anak suka menggambar? Oh iya, berarti nanti silahkan menggambar tentang siklus air. Siapa? Anak-anak yang lainnya siapa yang di sini yang suka membuat narasi cerita? Oh iya, berarti nanti yang suka membuat narasi cerita silahkan membuat cerita tentang air minimal 3 paragraf. Perasaannya Mbak Prisel setelah mempelajari tentang siklus air ini? Senang karena apa Mbak Prisel? Kesukaannya apa? Bercerita. Ya.
Waalaikumsalam Bu. Bagaimana kabarnya Mbak Ase hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah sehat ya. Begini Bu Ase, untuk kali ini kita akan melakukan kegiatan pasca observasi ya, kelanjutan dari kegiatan kita yang kemarin ini Bu. Berkaitan dengan itu, apa yang ingin Bu Ase harapkan dari percakapan kita hari ini? Ya Bu, dalam percakapan hari ini saya berharap saya itu bisa sharing ketika proses observasi kemarin dalam pembelajaran kemarin. Kemarin ketika observasi, misal kemarin saya itu punya kekurangan itu, saya bisa untuk memperbaiki. Ketika saya punya kegiatannya sudah baik, saya bisa memperbaiki. Gitu ya Bu ya. Yang sudah baik bisa dipertahankan, kemudian kalau misalnya ada yang kurang nanti kita bisa memperbaiki gitu ya Bu ya. Baik Bu. Kemudian ini bagaimana perasaan Bu Ase gitu ketika melaksanakan pembelajaran kemarin itu? Ketika melaksanakan pembelajaran kemarin itu saya merasa lebih lega gitu Bu. Lebih lega ya. Karena ketika pembelajaran kemarin saya itu mempersiapkan segala sesuatunya lebih baik dibandingkan dengan hari-hari biasanya mungkin kurang persiapan seperti itu Bu. Iya. Jadi lebih ini ya Bu, lebih greget gitu ya. Lebih greget ya, lebih baik. Ya, baik Bu Ase. Kemudian untuk ini Bu, untuk strategi ya Bu, apakah strategi pembelajaran yang Ibu terapkan kemarin yang disampaikan Bu Ase itu apa kira-kira sudah tercapai gitu Bu? Untuk strateginya kemarin insya Allah sudah tercapai Bu. Kemarin saya strateginya itu saya itu membuat kelompok diskusi dulu. Kemudian saya itu juga memetakan kelompok itu sesuai dengan persiapan belajar siswa. Iya, persiapan. Kemudian ya saya juga mendampingi kelompok yang masih perlu pendampingan. Ya, terus anak-anak juga sudah mempresentasikan hasil dari membuat